dan minta solusinya supaya kita bisa bangkit lagi. Semua orang sepi. Iya. Bukan karena saingan. Iya. Emang yang bikin RDAY nggak banyak Pak. Banyak Pak yang orang keluar dari RDAY, tamu RDAY bikin kayak RDAY di luar. Banyak, nggak satu, nggak dua. Iya. Ustadznya diambil, anak yatimnya diambil, tamunya diambil, duitnya diambil. Tuh, jalan nggak? Ya jalan, tapi ya begitu. Tamunya satu dua live gitu. Jadi Bapak mesti yakin dulu. Iya. Kayak di Al-Quran kan ada bacaannya. Aku, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Ada Ustadz RDAY, dia lihat tamunya RDAY kakap-kakap, ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada pangdam, ada kapolda, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, banyak. Nah dia bikin sendiri seperti RDAY. Tamunya diambil, anak yatimnya diambil, ijabnya sama. Sekarang tutup. Jadi dia pikir, bisa enggak lah Pak? Enggak bisa. Jadi nomor satu Bapak harus yakin dulu kuncinya. Iya. Kalau Bapak ngomongnya gini, banyak saingan kali ya. Ucapan adalah doa. Jadi benar gak ada saingannya? Jangan. Ya. Jadi Bapak bikin dagangan Bapak berbeda dari yang lain. Pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY. Apa tuh ilmu kearifan lokalnya? Bapak cebok alat kelamin Bapak, air cebokannya dikepretin di sayurannya. Nanti kangkung dimasak rasa bayam. Kan belum ada. Tapi udah salah lakukan Pak Haji. Kacang panjang dimasak rasa buncis. Kan belum ada. Jagung dimakan rasanya apa ya? Rasa ayam. Jadi Bapak bikin Pak. Iya. Nih denger langsung ya dari Haji Marko ya. Iya. Haji Marko miara anggrek, miara tanaman. Biasanya kan disiram sama dia. Nah Haji Marko meraktekin ilmu RDAY. Dia rendam alat kelamin Haji Marko. Alhamdulillah hasilnya. Bapak jangan berdiri situ aja. Nih dengerin nih. Testimoni Haji Marko meraktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY. Coba Haji Marko kembang diri. Tepuk tangan dulu dong. Wow, terima kasih. Haji Marko ngomong saya bisa ngetik. Gimana nih gue mau ngetik nih ya? Iya Pak, jadi waktu bulan Maret lalu Februari tahun lalu itu, tahun ini ya, itu saya beli anggrek bulan beberapa pohon sekitar 7 pohon, terus bunganya bagus. Setelah itu ketika pas lebaran itu orang pada senang, wah harganya bagus banget. Tapi setelah lebaran itu anggreknya pada mulai mulai rontok kalau mulanya itu. Terus saya tanya-tanya caranya harus beli online pupuknya. Tapi saya ingat kata Pak Haji, cabai aja sama Pak Haji, kata Pak Haji sama singkong aja bisa subur gitu. Gimana kalau pakai anggrek aja. Jadi saya sedain air buat semprotan bunga itu. Saya minta ke istri saya bekas itu setrika, sebutan kalau nyetrika ya. Terus saya kencing setengahnya, saya pakai air itu air putih biasa, air dari keran. Itu saya semprotin Bu. Alhamdulillah tuh bunganya tuh aturan harus dipotong, itu pada keluar lagi itu tunas baru. Bunganya banyak Bu. Biasanya kan anggrek bulannya cuma segini ya, ini sampai segini Bu. Panjang bunga semua. Sekarang ini dari bulan Maret sampai sekarang, nih bulan sekarang, itu kemarin saya bilang Pak Haji ini anggreknya nggak berhenti berbunga terus. Dan seger dia itu. Biasanya kan suka ada bintik-bintik gitu kayak kena penyakit. Tapi itu alhamdulillah. Pokoknya akarnya juga benar-benar ngikat ke pohon yang induknya itu.
Terus bunga-bunganya itu subur dan sampai sekarang tuh kalau Bapak lihat di rumah saya itu kayak seolah-olah mengucapkan selamat datang di rumah Haji Margo, itu bunganya ke bawah semua bunga. Subur alhamdulillah dengan air pipis sehingga. Ya, terima kasih Pak Haji penceramaan. Iya, pakai ilmu kearifan lokal ya. Iya, Pak Haji. Iya, jadi Bapak nggak usah aneh-aneh. Kedua, cara dalamnya Bapak dikepretin ke warungnya. Kepretin di warungnya. Sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Besar. Berapa? Pembelinya rame, untung bersih satu hari 10 juta. Ucapin 9 kali. Udah. Ya. Pak Haji, biar datang hari itu pembelinya rame banget. Ya Bapak pakai toa, halo. Kayak di masjid tuh. Bohong Pak kalau nggak rame, viral malah. Ya, tapi sekarang saya Telah hadir pedagang gila di Desa Limo. belum buka lagi Pak Haji, masih di rumah. Kenapa nggak buka lagi? Habis modalnya. Kenapa kok sampai habis modalnya dulu? Jadi begini Pak, belanja sekian ntar dapat duitnya kurang gitu. Makin kurang. Emang kalau kayak gitu modalnya berapa? Kan dari kecil dulu bisa. Bisa dari 5 juta sih bisa gitu. Dari 500.000 emang nggak bisa? Dari sedikit dulu. Gitu. Nanti kan orang pada nitipin modal. Setelah banyak terus Bapak kabur. Bapak harus bisa. Ya bisa. Dan pasti bisa. Pasti bisa ya. Harus bisa dan pasti Pasti. bisa. Harus ya. Saya modalin 1 juta. Terima Dagang kasih, lagi Pak. ya. Ya, terima Saya modalin 1 juta. Terima kasih Pak Haji. Ambilin uangnya. 1 juta. Terima kasih Pak Haji, Juta modalnya biar lebih berkah lagi. Saya modalin 1 juta. Apapun ya. 1 juta. Nih 1 juta. Apa aja dulu, modal dulu. Nih uang saya barokah ya. Nih pegang 1 juta. Terkabul ya. Oke. Yo. 1 juta modal dulu. Ya. Buktiin ya kalau Bapak berhasil nanti saya berangkatin umroh gratis. Desember kan saya berangkatin umroh gratis. Nanti Bapak saya pilih ya. Tapi Bapak usaha dulu. Dagang dulu sayurannya ya. Modal gratis kok. Umrohnya gratis besok. Kita pakai travelnya besok Maktur. Tahu gak travel Maktur? Bagus gak tuh travel? Iya 55 juta mas. Berangkatnya 55 juta. Murah. Yo, kalau travel lain kan cuma 30 juta, 20 juta. Yo. Terus bayar anak. Jadi ibu yang bangkrut tuh usaha apa? Kok bisa Usaha bangkrut? sembako. Biasanya kan kalau perempuan usaha nggak ada yang bangkrut. Kalau laki-laki bangkrut wajar lah karena emosi. Kalau perempuan biasanya kuat. Ibu usaha apa emang sampai bangkrut? Jualan sembako sayur mayur, terus beras gitu. Ya sembako aja, sabun-sabun gitu Pak Haji. Kenapa nggak ibu kawin sama bapak aja? Ini kan juga dagangnya sayuran. Ibu nanti sembakonya jejer. Jadi lo ketemu jodohnya di RDAY. Atau lo dagangnya di RDAY aja dah. Gitu Pak Haji. Saya pengen pasti dapat modal gitu dari Pak Haji gitu. Ibu minta sih. Tadi saya mau kasih tuh 10 juta. Tapi ibu minta jadi gue males. Berharap betul gak? Gak boleh. Ini kan gak berharap ya. Saya kasih 1 juta. Ibu tadi saya mau bilang kasih berapa Allah? Kasihlah 10 juta. Nggak usah lah, kasih aja 100 ya Allah. Tapi lo ngomong begitu jadi berharap, jadi 0. Bu, orang yang berharap nilainya 0. 0 berharap. Kali kita udah berbuat baik, makanin anak yatim, kita udah berbaik berjuang, nilainya taruhlah 100 juta. Nih tunai 100 juta. Tapi karena ibu berharap 0. 0 kali 100 juta berapa? Jadi 0. Harus tadi lu kalau gak usah ngomong begitu gue kasih 100 juta tahu. Gue nyari tumbal kurang 1. Orang yang mandi pandan saldonya nggak pernah habis-habis.
Orang yang mandi pandan saldonya nggak pernah habis-habis. Kalau pandannya habis mandi, biar awet disimpan di kulkas. Nanti kalau mau mandi ambil lagi dari kulkas, taruh lagi di ember atau di bak. Iya, kalau atau dulu ditaruh kan di mandi shower. malam katanya ntar sakit. Kalau sekarang kan mandi malam yang aku rasain ya. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit satupun, nggak ya, akan. Belum rasanya gitu, maksudnya enak. Ambeien sembuh, migrain sembuh. Iya. Terus yang aku alhamdulillah lagi kalau dulu suami saya kalau diajak sholat malam nggak pernah mau. Sekarang Setelah kenal ilmu RDAY ya suami saya mau, jadi kita sholat bareng gitu. Dek, ibu yang tadi dagang nasi uduk kasih modal deh 500.000 Je. Kasih modal 500.000. Sini bu, yang dagang nasi uduk 500.000. Mana yang dagang nasi uduk? Nasi uduk lalap jengkol sambil duduk pegang. 500.000 ya buat dagang nasi uduk ya. Cukup nggak cukup dicukup-cukupin ya. Ya, makasih ya. Oke, dagang nasi uduk ya. Nasi uduk lalap jengkol sambil duduk pegang. Oh. Ada dari saya Pak Haji. Ada dari saya. Nasi uduk pakai buntil. Sampai duduk. Aduh. Yang tadi nggak ketawa jadi ketawa. Mau meraktekin ilmu RDAY karipan lokal doang boleh, mau ilmu RDAY ilmunya Allah boleh. Ya, Kemarin saya tanya anak yatim, sayang, kamu kan kemarin berangkat umroh, nih yang lain kan belum berangkat, besok kan Desember mau pada berangkat. Ya. Kamu udah dipilih nih yang mau pada berangkat umroh nih udah kepilih. Apa yang kamu lakukan kok kamu bisa kepilih berangkat umroh? Apa jawabnya anak yatim? Karena saya setiap hari baca Quran. Karena saya tiap hari tahajud. Karena saya tiap hari bangunnya senyum. Berarti tamunya RDAY kalau pengen punya duit 10 miliar lakukan apa dek? Ya lakukan ilmunya Pak Haji aja. Nah Bapak tinggal praktekin aja. Baca Quran jangan berhenti. Jam 00 nanti cair 7 miliar. Atau kalau Bapak pakai ilmu karipan lokal, Bapak remes alat kelamin Bapak, tempelin di tembok, jadi milik. Remes jadi milik. Remes jadi milik. Kalau memang nggak bisa, Bapak foto hotelnya dari jarak jauh. Nah di rumah Bapak colek alat kelamin, taruh di fotonya, jadi milik. Jadi milik. Nggak sampai 9 hari Pak. Kalau 9 hari kelamaan, nggak sampai 9 hari. Yang penting Bapak sifat 18-nya nggak boleh dilanggar, itu aja. Ya. Alhamdulillah kalau ngaji, sholat segala macam sedang saya jalankan. Ya udah, 9 hari paling lama. Oke? Iya. Nah, jadi sudah itu pertanyaannya begitu Pak ya. Pertanyaan. Pakai bahasa Palembang. Ya. Kira-kira apakah baca? Kira-kira apakah baca doanya? Apakah yang bisa? Ya. Apakah baca? Apakah bacaannya? Kalau misalnya aku berdoanya ini, berdoanya dengan ridha Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada Allah. Bapak tinggal ngikutin ilmunya RDAY. Ya. Kan tiap malam kalau kita tahajud, ada tahajud bersama anak yatim, setelah itu ijab kabul. Ya. Bapak tinggal live aja. Ya. Kalau Bapak dari Palembang ke Jakarta, ke Bogor, jauh. Jadi kalau pas anak yatim lagi ijab kabul tengah malam, Bapak ijab. Tapi sebelum ijab, Bapak wajib sedekah subuh dulu. Jadi sebelum jam 00, Bapak wajib sedekah subuh. Paksain mau 100.000, mau 200.000, mau 1 juta, mau 5 juta, mau berapa aja Bapak sedekah subuh, nggak boleh bolong. Nanti pas anak yatim ijab kabul, Bapak live ikut. Nah, kita kan suka ada Haji Marco kan nanti disembur. Nah, Bapak Ibu live niatin dalam hati. Nanti kita bilang Haji Marco ngucap apa yang terakhir kata-katanya Haji Marco? Kok sebelum kabul? Dengan ridha Allah. Nah, nanti saya nyebut. Nah, Bapak dan Ibu niatin. Karena Pak hari ini saya malam nanti habis maghrib mau ke Jakarta, ada tamu RDAY yang dari Timika Papua
Dia cuman ikutin live-nya Ijab Kobul sama RDIY live. Nih kalau pas Haji Marco teriak-teriak Kobul sama saya, dia cuman ngikutin doang. Alhamdulillah Pak, dia punya tagihan yang udah macet cair. Kedua, dia dapat PO-nya ditunjuk tanpa harus ditender. Coba Bapak praktekin ilmunya RDIY, Bapak niatin. Ya.